Jadi intinya saya mau ngomong apa? Prabowo, ayo rangkula PDIP. Banyak orang hebat di sana, banyak orang nasionalis di sana. Ya, jadikan Puan menterimu, jadikan Ganjar menterimu. Ya, walaupun ada goblok juga si Ganjar on ya. Tapi supaya jangan ada. Tapi Mahfud buang ke laut saja, tenggelamkan dia. Anies Baswedan jangan dirangkul, tenggelamkan saja. si, si Muhaimin tenggelamkan saja, tapi rangkula PDIP. Ya, ayo Prabowo rangkula PDIP ya. Itu banyak orang-orang hebat. Si Adian Natifitulu walaupun sekarang ada bocor, tapi itu orang hebat ya. Si Ruhut itu si Poltak itu juga orang walaupun mulutnya bocor, tapi itu orang hebat juga. Dirangkul semua orang-orang seperti itu ya. Jadi saya berharap Prabowo bisa cukup wise ya untuk apa namanya Ahok nyungsep ini memang jangan dirangkul juga Ahok ya. Ahok bagaimanapun juga itu orang yang punya ini ya saudara ya, punya integritas lah ya, dirangkul lah. Bagus juga tuh jadi dirjen pajak gitu. Jadi ke dirjen pajak saja sudah Ahok biar banyak musuhnya ditembak mati di tengah jalan nanti. Aduh, tapi bagus ya. Jadi dirjen pajak itu bagus juga tuh ya. Kalau jadi menteri keuangan janganlah. Khilafah, buang jauh-jauh ya. Ini benar ya, ini keren ya. Pemilu ini setengah Pancasila seperti ini bagus nih saudara ya. Nusantara Berjaya, thank you saweranya. Pemilu ini setengah Pancasila, sepertiga khilafah, seperti syariah. Ini beneran saudara ya. Kamu nyaris kemarin ya. Makanya saya mati-matian ya. Waduh, sampai saya harus kompromi dengan untuk membela Prabowo ya. Waduh, ngeri ya saudara ya. Ngeri ya. Nah ini bagus ini ya, ini ada red rose. Ya, corruption and corruptors look after by government in every lineage institution. Ya, saudara. Apakah Prabowo akan baik? Oh, belum tentu. Saya sudah bilang pasti dia akan membangkitkan orde baru. Mungkin bukan maksudnya Prabowo, tetapi dia gerbongnya dia itu ada orde baru. Ya, tetapi masalahnya kemarin saya sudah bilang di masa orde baru kami minoritas baik-baik saja. Ya, memang kita tertekan, tapi baik-baik saja dibanding dengan masa reformasi ini kita nggak baik-baik saja. Ya, itu yang terjadi. Sebentar ini, kompor kita udah masuk belum kompor ya? Kompor kita Pak Teddy. Ini kalau nggak ada Pak Teddy nggak rame nih kita nih saudara. Nah, nih Pak Andi jadi co-host. Oh nih kompor masuk nih, kompor masuk. Oke udah jadi co-host ya. Kalau nggak ada Pak Teddy nggak rame nih saudara ya, nggak ada yang bertengkar. Harus kalau nggak ada yang bertengkar nggak rame kita yang nonton cuma dikit nanti. Pak Teddy berkontribusi terhadap Savera di sini nih. Aduh, nih Pak Yu sudah jadi co-host. Tadi saya lihat ada Pak Toping masuk mana nih? Oh, ini Pak Toping. Pak Toping udah masuk ya. Pak Toping Oppo A9 ya. Udah jadi co-host. Oke ya. Lanjut lagi. Oke, nih Pak Putih jadi co-host sudah belum? Pak Putih sudah jadi co-host. Bentar ya. Ini Ben jadi co-host. Oke ya. Kita lanjut ya. Saya mulai sebentar nggak? Boleh Pak Andi. Oke, ini buat Pak Teddy. Please accept my condolences for your loss. Thank you. Cari gara-gara ini. Ini mau mulai nih, ini mau mulai ribut ini Pak Andi, ini Pak Teddy. Ini lagi mancing nih Pak Teddy ini. Saya tahu nih Mas Pak Andi ini busuk ini, mau mancing-mancing ini. Aduh. Jadi intinya saya mau ngomong apa? Prabowo, ayo rangkula PDIP. Banyak orang hebat di sana, banyak orang nasionalis di sana. Ya, jadikan Puan menterimu, jadikan Ganjar menterimu. Ya, walaupun ada goblok juga si Ganjar on ya. Tapi supaya jangan ada. Tapi Mahfud buang ke laut saja, tenggelamkan dia. Anies Baswedan jangan dirangkul, tenggelamkan saja.
si, si Muhaimin tenggelamkan saja, tapi rangkulah PDIP. Ya, ayo Prabowo rangkulah PDIP ya. Itu banyak orang-orang hebat. Si Adian Nahdlatul walaupun sekarang ada bocor, tapi itu orang hebat ya. Si Ruhut itu, si Poltak itu juga orang, walaupun mulutnya bocor, tapi itu orang hebat juga. Dirangkul semua orang-orang seperti itu ya. Jadi saya berharap Prabowo bisa cukup wise ya untuk apa namanya Ahok nyungsep ini memang jangan dirangkul juga Ahok ya. Ahok bagaimanapun juga itu orang yang punya ini ya saudara ya, punya integritas lah ya, dirangkul lah. Bagus juga tuh jadi dirjen pajak gitu. Jadi ke dirjen pajak saja sudah Ahok, biar banyak musuhnya tembak mati di tengah jalan nanti. Aduh, tapi bagus ya. Jadi dirjen pajak itu bagus juga tuh ya. Kalau jadi menteri keuangan janganlah. Berat, nanti mana nggak jalan semua proyeknya. Jadi dirjen pajak Ahok itu ya. Ahok KPK nggak bisa. Kemarin kan udah bilang Ahok, kalau di KPK dia cuma bisa menggugat, tapi kan keputusannya sama Jaksa Agung. Nggak bisa. Yang bisa jadi dirjen pajak. Ya kan? Itu benar ya, dari kemarin di Direktur Pertamina, dia bisa membuat Pertamina jadi profit, ya kan? Semua apa namanya siluman-siluman perusahaan silumannya udah dihapus semua. Jadi dirjen pajak boleh itu Ahok ya. Jadi dirjen pajak saudara ya. Kenapa? Bagus saudara ya. Atau dirjen bea cukai, benar Bunga Mawar ya. Dirjen bea pajak atau bea cukai. Kalau Menkyu belum sanggup dialah. Ya, Menkyu belum sanggup. Atau mungkin dia sudah sanggup ya, bisa ya jadi Menkyu ya Ahok ya. Hanya tetap harus ada koordinasinya. Sebab membabi buta dia ya. Dia itu kerasnya itu membabi buta, nggak pakai ini ya. Banyak orang jujur ya, kayak si siapa itu yang bekas direkturnya KAI, saya lupa namanya itu, yang tidurnya sampai di kereta, yang jadi menteri juga. Jadi siapa namanya saudara? Siapa saudara yang bekas dirjennya KAI, bekas direkturnya KAI, menterinya Jokowi itu? Siapa? Jonan, Pak Jonan. Jonan. Itu kan juga jujur kan, juga bagus itu kan. Menteri Jonan itu kan. Sekarang nggak ada kedengaran beritanya tuh si Jonan ya. Dia Pak, dia kan ex-Citibank itu jago tuh otaknya. Gimana sekarang dia ya Jonan ya? Kayaknya sih banyakan ini dia apa ke luar negeri, dia kan orang Katolik. Luar negeri ya? Sering ke Italia gitu deh kalau Instagramnya. Itu juga bagus ya. Si siapa itu kemarin timnya Prabowo keren-keren ya. Ada Dudung, Jenderal Dudung, Dokter Terawan. Wah itu timnya top-topnya kita yang selalu ini kita terus yang selalu kita ini terus jagoin terus ya Dudung, Dokter Terawan. Siapa lagi itu kemarin itu? Itu Pak, dia kenapa nggak jadi BIN ya? Soalnya kan Hunter tuh bulan November atau Desember tuh ya. Makanya saya nanya. Nah itu makanya kita nggak tahu, kita serukan aja terus setiap hari. Iya Pak Tobing panas-panasin deh kan, siapa tahu di tanah apa. Iya nih. Cuma sayang di situ ada si botak ya. Si botak itu, si botak kobuset itu. Ada si botak kobuset di sana itu. Ya. Oke, nih Pak Teddy dulu nih kasih bicara nih Kompor. Silakan Kompor. Waduh. Pak Teddy. Salam damai sejahtera. Salam damai sejahtera Pak Teddy. Ya, oh sambil setir mobil, hati-hati Pak Teddy. Oh enggak, lagi parkir Pak. Ini shalom. Oh lagi parkir. Oke, lanjut. Kita bicara ya lembut. Nah, shalom ini Pak Teddy masuk kita kasih lagu dulu Pak. Nah, kasih dulu. Ya, lanjut. Kalau narasi Pak Pastor Paul mengiring ini sangat positif sekali. Karena jalan pikirannya dari orang-orang yang positif. Nah, ini yang saya kagum gitu. Umpamanya bicara Jonan, bicara yang orang-orang yang nasionalisme itu yang memberikan nilai tambah bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di mana ada orang berpikir berhati nurani untuk memberikan nilai tambah kepada negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengeritik negara atau pejabat negara atau elit politik atau oligarki lain sebagainya yang memberikan nilai kurang bagi negara atau sifatnya egois, itu yang kita harus tegur.
Tetapi bagi mereka yang memberikan nilai tambah bagi negara seperti bilang Jonan, Ahok, siapa lagi yang mengeritik itu, yang punya hati nurani, itulah pantas kita dukung benar-benar untuk menjadi pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia. Memang benar kalau kita ke arah ke Mahmud itu yang dinarasikan kemarin oleh Pak Paul, menggiring saya kenapa saya ke Prabowo, karena berpikir, tapi saya tidak ke Prabowo ya, waktu pertama karena dia menggiring bagaimana jahatnya Mahfud MD itu. Dia itu bagaikan apa ya, bagaikan, saya bilang aja, dia bagaikan bunglon, kemampuan manuvernya politik luar biasa itu. Tapi dia tidak mampu Pak, waktu pemilihan kemarin, kan sudah diincar, dia naik haji gitu, mau meraup keuntungan dari kelompok Islam, tapi tidak mampu. Tapi Tuhan begitu adil, begitu baik gitu. Bagaimana Anda sebenarnya tidak usahlah bicara siapa yang mengutuk Israel, tidak usah, itu terlalu jauh lah. Siapa yang tidak mengizinkan, ya, tidak mengizinkan, meminoritaskan orang Kristen di Indonesia. Itu aja kesimpulannya, sudah jauh kalau ke Israel. Menekan orang Kristen di Indonesia, dilarang bangun gereja, dilarang beribadah, dengan manuver politik, itulah kecelakaan bagi seorang pemimpin. Sebenarnya intinya di situ ya, kalau pemahaman saya. Ya kemudian, ya teman-teman di sini, jujur aja, kita harus benar-benar punya hati nurani. Yang kenapa saya bilang hati nurani? Kemampuan kita itu mau menyampaikan masalah politik di negara kesatuan Republik Indonesia dengan berpikir mau melihat kenapa si Papua ini begini. Kenapa orang Kalimantan semakin miskin? Kenapa orang NTT semakin susah? Baru kita mau melihat, oh ini ternyata manuver ini, manuver itu, si politik ini di belakangnya ada oligarki. Maka muncul istilah 9 naga gitu. Yang lebih memegang kekuasaan oligarki di negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti sekarang, kenapa? Ya, jujur lah. Saya jujur bilang, kenapa orang di belakang Prabowo adalah orang jahat? Kalau Anda lihat narasi dari Luhut yang militer itu, sebenarnya dia adalah satu orang jahat. Saya bilang orang jahat. Kemudian si Balil. Kenapa? Karena rekam jejak mereka dari mendengar dari orang lain, dari bisnis mereka, sudah tahu mereka Pak. Mereka di belakang itu mendukung itu untuk mempertahankan oligarki mereka, kekayaan mereka. Kita jujurlah, objektiflah. Jangan, oh Pak Teddy ini udah mulai berpolemik atau tidak. Coba Anda lihat rekam jejaknya dari Luhut itu. Misinya cuma satu. Bagaimana meloloskan perusahaan-perusahaannya di Papua, di Kalimantan. Batu bara lah dia, inilah dia. Baru dia bermanuver. Bagaimana dia kemampuan dia mengemis kepada seorang kepala negara. Begitu juga si Walil. Coba Anda rekam jejaknya dia. Kenapa dia mati-matian berani memblame ini. Kemarin dia blame Tom Lembong. Sebenarnya Tom Lembong itu dari intonasi bicaranya adalah orang bijak. Dia tidak mau menghakimi orang lain. Dia mau kata, oh si Bali ini kerja cuma nguen. Dia enggak. Dia cuma cerita, ya waktu saya jadi begini, jadi staf ahli, jadi pidatonya itu. Saya cuma, dia jelaskan narasinya sampai tidak menjelekkan orang lain. Itulah saya bilang orang gentleman. Ya kalau yang lain itu Pak, dia puji satu orang, menjelekkan orang lain. Itulah kecelakaan bagi negara kita. Nah oleh sebab itu teman-teman di sini pakai hati nurani lah. Jangan Anda berbicara langsung, oh ini, itu. Enggak. Tahu, cek backgroundnya orang itu. Nah ini saya mau sampaikan kepada teman, ya silakanlah. Persoalan saya kedua yang nggak mau jadi Prabowo, Ganjar, saya akan tetap teguh memegang Pancasila, ideologi saya. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI-nya, Undang-Undang Dasarnya, Pancasilanya, dan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Nah itulah teman-teman. Terima kasih. Iya betul ya, Pak Teddy luar biasa ya. Saya cocok itu tadi ya. Tetapi Pak Teddy ada salah paham dengan wacana Israel yang kita ini ya, yang kita angkat. Kita tidak urusan dengan negara Israelnya, saudara ya. Kita tidak urusan dengan negara Israelnya. Saya pernah bilang dulu ya, mungkin Pak Teddy melewatkan. Itu bukti bahwa Prabowo atau siapapun presiden
ya yang tidak mau ikut-ikutan mengutuk Israel itu adalah bukti bahwa memang menjalankan ya politik yang aktif, bebas aktif politik, bebas aktif politik luar negeri ya bebas aktif. Ya kemarin Pak Tobi sudah cukup jelas ada 5, melindungi, mengayomi, mensejahterakan, yang terakhir ikut terus serta berperan dalam ketertiban dunia. Tetapi jangan malah tambah bikin ruwet. Nah Ganjar sama si Anies malah bikin ruwet, saudara ya. Bukannya melerai, malah bikin ruwet. Anda ada 2 orang bertengkar. Saya itu berapa kali ngamati ya, kalau orang bertengkar dilerai, tapi Anda sedang memihak kepada yang satu. Yang satu nggak terima, Anda kalau perlu gebuki sekalian, saudara. Saya kalau lagi bertengkar dilerai, lalu yang melerai saya malah belain di sana, sambil melerai sambil belain di sana, tak gebuk sekalian yang melerai, saudara. Serius, saudara ya. Yang melerai itu tak gebuk sekalian sama saya. Ya begitulah, kalau mau melerai, melerai. Oh saya tidak bela sana sini, tetapi pada kenyataannya Anda berdiri di melindungi yang Anda lerai itu, dan Anda menghadap ke saya sambil menuduh saya, oh tak gebuk sekalian, saudara. Tak gebuk, saudara ya. Itu namanya bukan melerai, Anda sedang memihak. Dalam hal Palestina Israel ini, ya yang benar-benar netral ini hanya Prabowo. Itu yang saya maksudkan. Ya berarti Prabowo ini waras, otaknya waras. Kita tidak urusan. Nah, ada waras. Kedua, dia tidak mau dipengaruhi oleh agama. Karena kebencian kepada Israel di Indonesia ini didrive oleh agama Islam. Dari situ kita ngerti ini Prabowo tidak didrive oleh agama, tidak ada yang nunggangin dia. Satu itu ya tentang Israel. Kedua, mengapa dibalik orang-orangnya Prabowo ini orang jahat semua? Sebentar, Anda harus bedakan ya penjahat, preman, ya dengan orang-orang yang kelihatan baik, orang munafik. Saya lebih suka memilih pemimpin yang di belakangnya itu adalah preman, saudara, daripada orang beragama. Serius, saya sudah masuk ke 2. Saya ini pendeta dari tahun 99, saya melayani Tuhan penginjilan itu dari tahun 90, saudara. Penginjilan di jalan saya, dari SMA saya sudah penginjilan di jalan. Saya ketemu dengan banyak pendeta. Maaf saudara ya, bangsat semua nih orang-orang nih saudara ya. Serius. Kelihatannya halus apa, bangsat saudara. Tapi saya pernah masuk dunia hitam, ya. Saya pernah masuk dunia hitam. Waktu saya di Palembang itu, saya nggak ketemu pendeta. Saya ketemu preman-preman, saudara. Dari mulai pelaju, ya, dari preman-preman dari pelaju yang ada di Komring sampai yang ada di Kayu Agung, saudara. Itu saya kenal semua preman-preman di sana. Di zaman itu ya, tahun 2001-2002 itu, saudara ya. 2002 ya, 2001-2002. Itu saya kenal semua preman-preman di sana. Mereka itu orang-orang loyal, saudara ya. Kalau mereka sudah mengatakan setia, mereka setia. Dan mereka adalah orang-orang ya yang kalau bilang kita amankan Pak Paul, itu benar-benar diamankan, saudara. Tapi saya banyak ketemu dengan pendeta-pendeta, apologet-apologet Kristen sekarang ini, yang bangsat, saudara ya. Yang kurang ajar. Banyak. Ya demi duit mereka ternyata sebenarnya saling menjelek-jelekan satu sama lain. Pusing gitu ya kalau kamu masuk ke TikTok itu ya, kemarin tak amuk itu ya, ada yang namanya Erben itu ya, tak pisui saudara ya, dan namanya Kiamat juga tak pisui. Kamu buahnya belum ada, ilmunya belum ada sekuku hitamnya saya, buahnya belum ada sekuku hitamnya saya, kamu mau sesatin orang. Maaf ya saudara ya, ilmunya Erben sama Kiamat belum sekuku hitamnya saya, buahnya saja belum sekuku hitamnya saya. Tapi mau nyesatin orang, kan kurang ajar ini orang, saudara ya. Kalau bom mah udah nggak usah direken lagi. Nah dari situ, kenapa sih kamu nggak bisa bersatu? Ya, coba saya dukung Mikana. Mikana langsung ya disidang sama orang Wanes. Compong ini orang-orang ini, saudara. Nah lihat nih, itulah orang-orang yang katanya orang baik itu. Bangsat semua. Demi duit, apa donasi, mereka iri. Ya. Begitu saya masuk langsung 3.000 yang nonton di TikTok yang Mikana kan. Coba Anda lihat ya, TikTok yang nonton 50 nih. Begitu saya masuk pasti langsung rame, saudara. Pasti rame. Nggak mungkin tidak rame, ketokan kepala saya. Nah itu orang pada iri ya saudara ya. Karena saya masuk berani tampak muka, ya saya berani, ya
Nah itu banyak ini langsung disidang misalnya ya 2 kali ya disidang itu saya lihat ini geblek-geblek ini orang ya. Dia pikir si Paul tuh kan lagi cari viewer loh. Saya bilang saya sebelum Mikana terkenal saya sudah terkenal. Saya ini terkenal di semua media di Indonesia. Ini orang jahat otak busuk sekali saudara ya. Orangnya busuk-busuk ini otaknya memang. Nah itu saudara. Tapi kalau kamu ngelihat mau preman dia memang jelas orang jahat. Bukan berarti saya senang dengan orang jahat, enggak. Saya sudah tahu mereka orang jahat. Makanya kita siap-siap di sini. Dibanding dengan ini orang katanya baik, kamu akan lengah, saudara. Saya lebih suka di belakangnya Prabowo ini preman semua, saudara. Ya, jangan yang beragama, preman. Kalau orang beragama itu, orang beragama yang preman itu ngeri, saudara. Atau preman beragama itu ngeri, saudara. Mendingan kamu ketemu sama 9 naga, ya, yang mereka nyembah Gunung Ngawi, saudara, nggak peduli dengan agama. Tapi jelas, ukuran mereka, standar Tuhan mereka adalah uang. Jadi kita sudah tahu ukurannya seberapa. Tapi kalau kamu preman beragama, wah, mumet, saudara. Preman beragama itu kamu mumet, saudara. Standarnya nggak jelas, Tuhannya abstrak. Standarnya sampai mana, bahkan sesama yang agamanya sama aja bisa bunuh-bunuhan. Termasuk Trinitas Yohanes agamanya sama bisa bunuh-bunuhan. Saya bilang sama ibu ketua ya, uslah nih hajar saja udah biarin saja lah biar mereka bunuh-bunuhan lah. Kitanya nasihatin, kita lerai, malah mereka gigit kita. Ketika saya melerai, saya malah dibilang oneness. Ketika saya melerai dibilang Tritunggal. Terus dibunuh, saya dibully habis-habisan ya. Terus saya bilang, kamu bisa bully saya? Emang kamu berani tampak muka? Kamu ngatain saya pengecut. Emang kamu bisa bikin apa di Indonesia? Nah itu Pak Teddy. Makanya saya bilang ya, saya dari dulu, saya masuk ke dunia gereja, dunia agama itu dari tahun 90, saya masih SMA Pak Teddy. Dan saya masuk ke dunia orang jahat. Saya pernah di penjara juga. Ya, aduh beda itu orang beragama itu memang bangsat. Ya, makanya saya di dalam komunitas ini saya nggak ngajari kalian beragama. Saya ngajari kalian untuk punya cinta, bukan beragama. Karena kalau orang-orang dengan kelihatannya orang baik, kelihatannya orang terhormat, kan kita patokannya itu kan. Belum tentu preman itu nggak baik. Saya banyak ketemu preman yang baik ya. Banyak ketemu preman yang baik. Kenapa dia jadi preman? Ya karena dia harus kerjanya kerja sawit, dia kudu jadi preman, nggak mungkin dia jadi orang baik-baik. Dia kerjanya kerja apa di situ? Dia kerjanya kerja rumah kasino, ya nggak mungkin dia mau lembek-lembekan dia habisin. Apakah orang yang kasino itu nggak baik? Oh dia banyak nyumbang panti asuhan, para pendeta ngerampok duitnya jemaat, para pengusaha kasino ini malah banyak nyumbang kepada jemaat loh, banyak nolong orang miskin loh. Si Aguan misalnya, dia itu donatur terbesarnya Yayasan Suci loh. Anda tahu Yayasan Suci itu punya orang Buddha, mana ada Yayasan Kristen di Indonesia seperti Yayasan Suci, saudara. Bikin malu kita. Yayasan Suci itu nampikin kita, tahu nggak saudara? Kamu tuh harusnya malu pendeta-pendeta. Gereja-gereja sama Yayasan Suci ini punya orang Buddha, ini katanya menyembah patung nih. Yang dikatakan penyembah berhala, penyembah patung ini ya. Di mana ada bencana, Yayasan Suci pasti datang pertama kali. Harusnya kamu malu gereja-gereja itu, iya kan? Di belakangnya siapa Yayasan Suci ini? Aguan, 9 naga, saudara, mampus kah? Waduh, coba donatur kita 9 naga, saudara. Kita tiap hari bisa kasih makan 10.000 orang itu, saudara, tiap hari, ya. Donatur kita 9 naga. Makanya saya mengundang ya kalian para yang bisnis kasino, bisnis judi, ya, bisnis Alexis, Malioboro, ayo jadi donatur kita. Nah, iya kan? Tuhan Yesus bilang apa? Sedekahmu itu akan membersihkanmu. Nanti Tuhan akan kasih kamu kerjaan yang lebih layak, lebih bagus dengan cara yang ajaib. Masuk sini semua para donatur-donatur. Ya, kalian yang jangan takut, saudara ya. Ini kita mau buat kasih makan. Ya, kita mau buat kasih makan ya, saudara ya. Kita bukan buat saya, ya, bukan buat ini buat kasih makan, ya. Kamu yang bisnis kasino, ya Anda bisnis apa saja ya, bisnis yang katanya orang nggak baik, ayo ke sini, jadi donaturnya kita. Luar biasa nih, tapi itu ya tadi Pak Teddy ya kira-kira itu. Oke lanjut. Waduh, ini